adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang tradisi, kearifan lokal, dan budaya di Indonesia. Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Eksis, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak sekali kekayaan, mulai dari kekayaan alam hingga kekayaan suku bangsa. Nah, untuk kekayaan suku bangsa ini juga membawa keragaman bagi tradisi, kearifan lokal, dan budaya pada masyarakat Indonesia. Namun, apa ya makna dari tradisi, kearifan lokal, dan budaya itu sendiri? Tradisi merupakan praktik atau adat kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam sebuah kelompok atau komunitas yang masih terus dilakukan oleh kelompok tersebut. Tradisi biasanya menjadi identitas suatu kelompok atau suku di Indonesia. Tradisi dapat diturunkan melalui naskah atau manuskrip kuno, pepatah, cerita rakyat atau legenda, upacara adat, dan sebagainya. Jika merujuk pada definisi tersebut, sudah tampak jelas bahwa Indonesia begitu kaya dengan tradisi. Bahkan antar kampung atau desa bisa jadi memiliki tradisi yang berbeda. Meskipun berasal dari satu suku yang sama, setiap daerah memiliki tradisi yang diwariskan turun-temurun dan masih dipraktikkan sampai hari ini. Namun, ada banyak tradisi yang sudah hilang di masyarakat akibat tidak ada pewarisan tradisi tersebut, sehingga penduduk tidak mengetahuinya. Lalu, bagaimana sih contoh dari tradisi itu? Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana contoh dari tradisi itu. Lompat batu. Lompat batu atau biasa disebut hombo atau fahumbo adalah salah satu tradisi lokal yang terkenal dan unik dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Konon, tradisi ini telah dilaksanakan secara turun-temurun. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh pemuda atau laki-laki saja. Anak laki-laki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih melompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Kemudian mereka akan melompati batu setinggi 2 meter dan lebar 60 hingga 90 cm tersebut. Awalnya, tradisi lompat batu berasal dari kebiasaan berperang antar desa suku-suku di Pulau Nias. Masyarakat Nias memiliki karakter keras dan kuat yang diwarisi dari budaya pejuang perang. Dahulu, suku-suku di Pulau Nias sering berperang karena terprovokasi oleh rasa dendam, pembatasan tanah, atau masalah perbudakan. Masing-masing desa lalu membentengi wilayah dengan batu atau bambu setinggi 2 meter. Oleh karena itu, tradisi lompat batu lahir dan dilakukan sebagai sebuah persiapan sebelum berperang. Para bangsawan atau strata Balugu yang memimpin Pulau Nias saat itu akan menentukan pantas atau tidaknya seseorang pria Nias menjadi prajurit perang. Kriterianya, selain memiliki fisik yang kuat, seorang prajurit perang juga menguasai ilmu bela diri dan ilmu-ilmu hitam. Mereka juga harus dapat melompati batu tersusun setinggi 2 meter tanpa menyentuh permukaannya sedikitpun sebagai tes akhir. Kearifan lokal. Berdasarkan pemahaman dari KBBI, lokal berarti setempat, sementara kearifan berarti kebijaksanaan. Kearifan lokal sesuai dengan arti katanya adalah nilai-nilai kebijaksanaan atau ajaran kebaikan yang diwariskan secara turun-temurun di suatu masyarakat tertentu. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal sendiri memiliki berbagai macam unsur yang terkandung di dalamnya, seperti nilai lokal, keterampilan lokal, pengetahuan lokal, hukum lokal, dan kepercayaan lokal. Lalu, bagaimana sih contoh dari kearifan lokal itu? Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana contoh dari kearifan lokal itu sendiri. Subak adalah sebuah organisasi masyarakat adat yang mengatur sistem irigasi tradisional dan telah dijalankan sejak abad ke-11. Subak bukan semata sistem pertanian, tetapi subak mewakili budaya Bali yang berbasis pertanian, khususnya pertanian lahan basah yaitu padi. Pada subak tercermin budaya gotong royong, pelestarian lingkungan, pengetahuan musim, angin, dan pengendalian hama. Subak diatur oleh seorang pemuka adat yang disebut pekaseh dan biasanya juga berprofesi sebagai petani. Subak adalah salah satu manifestasi Trihita Kirana, yaitu filosofi Hindu Bali dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan sesamanya, manusia dengan alam,
dan manusia dengan Sang Pencipta. Budaya. Kunchoro-Ningrat, seorang antropolog, menyebutkan bahwa budaya berasal dari kata budaya. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Karsa atau karya itu terkait dengan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmani yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Rasa terkait dengan nilai-nilai sosial yang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan. Sementara itu, cipta terkait dengan kemampuan berpikir dan mental untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan sistem filsafat dalam masyarakat. Budaya merupakan sesuatu yang diciptakan oleh manusia, baik berupa pemikiran maupun hasil karya berbentuk materi. Sementara itu, dalam kehidupan sehari-hari terdapat nilai-nilai budaya. Lalu, bagaimana contoh dari budaya itu? Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana contoh dari budaya itu. Batik merupakan kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Sejarah batik di Indonesia berkaitan dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Pengembangan batik banyak dilakukan pada masa kerajaan Mataram, kemudian masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. Batik pertama kali diperkenalkan kepada dunia internasional oleh Presiden Soeharto saat menghadiri Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Batik kemudian mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Batik di Indonesia memiliki berbagai jenis tergantung pada teknik pembuatannya, motifnya, dan daerah asalnya. Batik menjadi salah satu contoh budaya karena merupakan sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Setelah mengetahui tentang tradisi, kearifan lokal, dan budaya, lalu apa ya yang membedakan antara tradisi, kearifan lokal, dan budaya itu? Tradisi biasanya cenderung tidak mengalami perubahan karena diturunkan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang sebelumnya. Sedangkan budaya mengalami perubahan dan evolusi sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu kearifan lokal sendiri adalah cara pandang terhadap suatu isu ataupun masalah berdasarkan nilai yang tinggi. Sehingga tradisi dan kearifan lokal itu juga bisa disebut sebagai budaya karena budaya adalah hal-hal yang diciptakan oleh manusia seperti tradisi dan kearifan lokal yang juga diciptakan oleh manusia. Tradisi, kearifan lokal, dan budaya yang ada di Indonesia harus dijaga dan dilestarikan. Mengapa ya tradisi, kearifan lokal, dan budaya itu harus dijaga dan dilestarikan? Hal ini karena tradisi, kearifan lokal, dan budaya merupakan warisan dari leluhur ataupun nenek moyang yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, dengan kita menjaga dan melestarikan tradisi kearifan lokal dan budaya, kita telah menunjukkan penghormatan terhadap leluhur ataupun nenek moyang dan menjaga identitas bangsa. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi dalam menjaga dan mempertahankan tradisi, kearifan lokal, dan budaya yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan kita berada pada zaman ataupun era globalisasi, yang mana mudah sekali informasi dan budaya dari luar untuk masuk ataupun diakses. Nah, ketika budaya dari luar ataupun informasi itu mudah masuk, maka kita akan mudah untuk melupakan tradisi, kearifan lokal, dan budaya ketika kita tidak memiliki komitmen untuk menjaga dan mempertahankannya. Lalu, bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal, serta budaya di Indonesia? Berikut ini adalah beberapa contoh cara yang bisa dilakukan untuk menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal, serta budaya di Indonesia. Yang pertama, mulai menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal, serta budaya dari kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga. Contohnya yaitu menggunakan bahasa daerah saat berkomunikasi. 2. Mengenalkan tradisi, kearifan lokal, dan budaya kepada bangsa lain, misalnya melalui pertunjukan seni, video, foto, atau tulisan di surat kabar. Yang ketiga, menerapkan tradisi, kearifan lokal, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir atau yang keempat, memasukkan tradisi, kearifan lokal, dan budaya ke dalam pembelajaran di sekolah. Menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah semata, namun semua elemen dari pemerintah dan masyarakat juga harus menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya itu sendiri. Pelajar juga wajib ikut menjaga dan melestarikannya. Namun, bagaimana ya cara pelajar untuk menjaga dan melestarikan dari tradisi, kearifan lokal, dan budaya itu? Sebagai pelajar,
kalian juga bisa turut menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal dan budaya di Indonesia dengan cara misalnya membagikan informasi terkait budaya di media sosial yang kalian miliki dan mempelajari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Setelah mengetahui tentang tradisi, kearifan lokal, dan budaya, sekarang kita lihat yuk cuplikan video tentang karya seorang anak bangsa yang melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia dengan cara yang kekinian. Kalian perhatikan dengan baik ya. Batu manikan di berjoget sama di kotam dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Seksi batu manikan di berjoget sama di kotam dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Cuplak-cuplak suwange tinggal lenter membuka tondong gudel Pak Empong lerak-lere sopong guyung dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Ampar-ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari mangga lepok patah kayu bengkok dimakan api apinya cangcurupan. Rasa sayangi lihat dari jauh. Rasa sayangi lihat dari jauh. Rasa sayangi. Nah, itulah tadi materi tentang tradisi, kearifan lokal, dan budaya di Indonesia. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham dan semakin bangga tentang tradisi, kearifan lokal, dan budaya yang ada di Indonesia. Apalagi tantangan yang kita hadapi juga semakin besar. Oleh karena itu, kita juga harus berperan untuk menjaga dan melestarikannya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.